Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Kita akan lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang ke-237. Al-haditsu as-sabi'u wa thalathuna ba'dal mi'atain. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah ta'ala meridhai beliau, qalat, beliau berkata, jadi Aisyah mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil tifati fis salati, tentang menoleh atau berpaling di dalam salat. Apakah seorang boleh menoleh atau berpaling di dalam salat ketika dia melaksanakan salat? Bolehkah dia berpaling atau menoleh? Faqala, maka Nabi SAW bersabda menjawab pertanyaan dari istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau SAW mengatakan, waqtilasun, berpaling di dalam salat atau di tengah-tengah salat adalah sambaran, copetan, yakhtalisuhu syaitanu, yang setan menyambarnya, min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Jadi seorang yang berada di tengah salatnya kemudian berpaling, menengok, berpaling itu menengok ke kanan maupun ke kiri, tapi tidak ada hajatnya, berpaling yang tidak diperkenankan, bukan berpaling yang diperkenankan atau dibolehkan, maka itu adalah sambarannya setan, rampasannya setan, copetannya setan, seakan-akan dia disambar oleh syaitan. Hadisnya rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Walid Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Anasin, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa sahhahahu, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan dalam kitab Jami'-nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkan dari yang mulia ini, iyyaki wal iltifata fis salati. Iyyaki, waspadalah engkau wahai Aisyah. Kenapa ki? Kalau perempuan. Kalau laki-laki ka. Karena Aisyah Ummul Mukminin adalah seorang wanita. Iyyaki wal tifata fis salati. Waspada dan hati-hatilah kamu, jangan sekali-kali menoleh, menengok di dalam salat. Fa innahu halakatun, karena sungguhnya menoleh dan menengok dalam salat adalah kebinasaan. Jadi kebinasaan. Fa in kana la budda, jika hal itu harus atau terpaksa dilakukan,
fa fit tatawwu'i, maka boleh dalam salat sunnah saja, tidak dalam salat fardu. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari hadis tersebut? Hadis yang ke-237, berkata Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ta'ala, sebagaimana dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, beliau mengatakan syarhul kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih asing dan baru. Ikhtilasun, ikhtilasun maknanya huwa salbus syai'i, merampas atau menyambar sesuatu bisur'atin, dengan cepat, ala wajhil ghaflati, di saat seorang lengah atau lalai. Jadi sebagaimana orang sering kalau kecopetan itu waktu lengah atau lalai, maka copet itu dengan cepatnya mengambil dompet si empunya yang punya, tanpa disadari oleh yang punya dompet. Padahal dompetnya diletakkan di celana yang mungkin celananya ketat, diambil sulit, maksudnya sakunya kecil. Tapi karena kelihaian, keahlian si copet itu, karena sudah sangat berpengalaman ya, maka dia bisa merampas atau mengambil, mencopetnya dengan cepat. Demikian juga setan, karena setan sudah sangat lihai di dalam menggoda manusia agar manusia rusak salatnya. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apakah yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Dan ini saya sering mendapati, bukan sekali dua kali. Ketika saya terlambat sholat, beberapa jamaah sholat itu kadang-kadang ada orang buka pintu, dia ngelirik. Jadi melihat, terutama mereka-mereka yang kurang ilmu. Jadi kelihatan mukanya itu seperti apa, melihat ke arah pintu. Tidak boleh. Ada suara apa saja di dalam masjid, apakah anak-anak kadang-kadang masuk dengan suara kakinya yang terdengar sampai ke jamaah depan saf pertama, bahkan imamnya pun dengar, kadang-kadang suaranya gedebuk-gedebuk begitu. Tidak usah kita menoleh, tidak usah kita meliriknya, biarkan saja. Ini kebiasaan tidak baik ini ya. Jadi setiap ada sesuatu yang menarik, baik itu suara maupun apa, dia menoleh, tidak boleh. Karena di dalam salat. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran apa yang bisa dipetik? Mustafadu minal hadithi. Pertama, awalan karahatul iltifati fis salatil mafrudati, dimakruhkan menoleh dalam salat wajib. Tsaniyan, yang kedua, jawazul iltifati fi salatin nafilati lil hajati, bolehnya menoleh dalam salat sunnah untuk satu keperluan, bukan asal menoleh. Tsalitsan, yang ketiga, butlanu salati man istadara bijumlatihi, batalnya solatnya seseorang yang berputar dengan seluruh tubuhnya. Jadi kalau sampai menolehnya bukan hanya kepala, sampai berputar begini, maka batal solatnya seseorang. Paham ya? Karena tubuhnya, badannya sudah tidak menghadap ke kiblat lagi, bukan lagi yastaqbilul kiblah. Padahal menghadap kiblat hukumnya apa? Wajib. Termasuk apa menghadap kiblat itu? Rukun atau syarat solat? Syarat sahnya solat. Jadi sebelum seorang takbiratul ihram sudah disyaratkan harus menghadap apa? Kiblat. Bukan rukunnya solat, tapi syarat sahnya solat. Jika seorang ketika memulai takbiratul ihram, badannya menyamping ke kanan atau ke kiri dari kiblat atau membelakangi kiblat, maka solatnya tidak sah. Harus dia badannya menghadap ke arah kiblat. Jelas ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kita lanjutkan hadis selanjutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Nabi, hendaknya kita membaca salawat, tapi jangan keras-keras. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad disebut, kita diam saja, sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Seorang yang bakhil adalah ketika namaku disebut di sisi dia, tapi dia tidak mau bersolawat kepada diriku. Bersolawat ya, walaupun tidak boleh keras-keras, karena itu kurang adab kepada Nabi SAW. Kita lanjutkan ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, idza kana ahadukum fis salati, apabila salah seorang di antara kalian berada dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu, maka sungguhnya orang tersebut sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Jadi orang yang sholat hakikatnya sedang bermunajat. Munajat itu apa? Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh menoleh kanan kiri.
tidak boleh tertawa dalam sholat, tidak boleh berbicara dalam sholat, karena dia sedang bermunajat, berkomunikasi dengan siapa? Allah Rabbnya. Fala yabzuqanna baina yadayhi, maka janganlah sekali-kali dia meludah di arah depannya. Jadi nggak boleh meludah di arah depan. Wala an yaminihi, dan tidak boleh meludah ke arah kanannya, tidak boleh. Walakin, akan tetapi jika terpaksa, an shimalihi, meludah ke arah kirinya. Ini dulu ketika Nabi masjidnya belum berupa lantai yang sudah dikasih semen. Dulu berupa tanah. Lantas bagaimana sekarang ini? Ya, kita baca hadisnya dulu ya. Walakin, akan tetapi hendaknya dia meludah an shimalihi, ke arah kirinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya. Kalau sekarang ini, makanya kalau kita jamaah sekalian sholat, hendaknya kita bawa tisu ataukah sapu tangan begini. Setiap kita ingin meludah atau kadang-kadang ada kotoran mau kita keluarkan, kita ambil dengan tisu atau sapu tangan. Kalau tidak ada, Rasulullah biasanya menggunakan ini, surbannya, dengan unjungnya, kemudian nanti dibeginikan, biar nggak kelihatan menggumpal. Setelah itu nanti bisa dicuci kalau pulang. Karena ini tidak najis. Hanya saja tidak boleh kita meludah ke arah depan dan tidak boleh ke arah kanan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya. Apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut jamaah sekalian? Hadis yang ke-238, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran yang bisa diambil adalah, awalan, yang pertama, tahrimul busaqi ilal kiblati, diharamkannya meludah ke arah kiblat. Jadi kita tidak boleh, jangan meludah ke arah kiblat. Wal yamini mutlaqa, dan juga ke arah kanan secara mutlak. Dan ini bagus kalau diamalkan juga di luar sholat. Walaupun kita di luar sholat, ketika kita lagi di luar ya, jangan kita meludah ke arah kiblat dan jangan ke arah kanan. Kemudian wa yajuzu lid-darurati, dan boleh karena keadaan darurat, ilal janibil aisari, meludah ke arah kiri, tahta qadamihil yusra, di bawah kaki kirinya. Jadi ke arah kiri, di bawah kaki kirinya. Itu cara meludahnya. Tsaniyan, yang kedua, al-busaqu tahirun, air liur atau ludah itu adalah suci. Kalau tidak suci ya kita wudu terus, nggak ada di sini tempatnya ya, nah ini suci, paham ya? Suci. Cuman kadang-kadang kalau kita habis bangun tidur atau lama tidak gosok gigi, ya baunya lumayan ya, lumayan ini. Jadi lumayan untuk membangunkan orang ini bangunnya ini ya. Jadi bisa membuat orang pingsan ini baunya kalau kita habis bangun tidur atau lama tidak gosok gigi. Tapi hukumnya apa? Suci, hukumnya suci. Jadi kalau seorang terkena ludah, dia tidak terkena najis, hukumnya suci. Hadis selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wa anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu juga, qol, bila berkata, kana kiramun li Aisyata, dulu Ibunda Aisyah memiliki kiramun. Kiram adalah tirai, satir yang menutupi. Kain digunakan sebagai tirai. Kalau kita bilang kelambu ya, nah itu. Satarat bihi janiba baitiha. Beliau Ummul Mukminin Aisyah menggunakan tirai itu untuk menutupi janiba baitiha, sisi dari rumah beliau radhiyallahu anhuma. Jadi ditutupi. Mungkin ada yang terbuka, ditutupi dengan apa? Tirai. Demikian. Faqala lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengetahui hal itu, bahwa Aisyah memasang tirai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau yang beliau cintai radhiyallahu anha. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, amiti anna, jauhkanlah dariku kiramaki hada, tiraimu ini. Disuruh menyingkirkan. Ada apa? Kenapa Nabi tidak suka dengan tirai kelambunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Beliau menyebutkan alasannya. Dengarkan alasannya. Bukan tidak bagus, tetapi kata beliau, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Fa innahu, karena sungguhnya, la tazalu tasawiruhu, terus menerus gambar-gambarnya
ta'riduli, mengganggu diriku. Jadi terlintas di hadapanku, fi sholati, di tengah-tengah sholatku. Jadi gambarnya itu terlihat oleh Nabi sehingga mengganggu. Maka sering kita sampaikan ya, jangan ada di depan pandangan kita ketika kita sholat itu misalnya gambar-gambar dan seterusnya. Kalau sholat hendaknya depannya itu sesuatu yang tidak ada gambar-gambarnya. Kalau bisa bersih, nggak ada apa-apanya, supaya tidak mengganggu pandangan. Demikian juga kita kalau sholat jangan memakai kaos yang di belakangnya ada gambar-gambar atau tulisan. Apalagi di Indonesia, zaman saya SMA, anak-anak muda suka kaos dagadu dari Jogja. Itu kan lucu-lucu. Jadi bisa-bisa orang yang sholat di belakang kita senyum-senyum sendiri, baca tulisan lucu-lucu di situ ya. Nggak boleh. Seperti ini dilarang. Ya, nah, yang bagus kaos itu atau pakaian yang dibuat sholat itu polos. Tidak ada gambar-gambar, apalagi makhluk yang bernyawa, dilarang ya, dilarang. Makanya Nabi SAW merasa terganggu dengan tirai dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rawahul Bukhari. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Hadis selanjutnya, al-haditsul arba'una ba'dal mi'atain wattafaqa ala hadithiha, dan Imam Bukhari serta Imam Muslim bersepakat atas hadisnya Aisyah fi qissati Anbijaniyati Abi Jahmin, tentang kisahnya pakaian atau kain tebalnya yang telah diberikan sebagai hadiah Abu Jaham. Jadi kain tebal hadiah dari Abu Jaham kepada Nabi SAW. Wa fihi, di kain tersebut, dengarkan ya, terdapat di dalam hadis itu terdapat sabda Nabi, fa innaha alhatni an sholati, sesungguhnya kain tebal hadiah dari Abu Jaham itu telah melalaikan diriku dari sholatku. Jadi mengganggu sholatnya Nabi SAW karena ada gambar-gambarnya, ada corak-coraknya. Sekarang kita bahas, berkata Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, Syarhul Kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih baru. Amiti, kata-kata amiti artinya adalah azili, hilangkanlah, singkirkanlah tiraimu itu. Kiramaki, makna kiramaki adalah satrun raqiqun, tirai yang tipis. Jadi kiram itu adalah tirai yang tipis. Min sufin, yang terbuat dari bulu hewan, bulu binatang. Dzi alwanin, yang memiliki warna-warna. Jadi ada warna-warnanya, berwarna. Yuttakhadhu sitran, biasa dijadikan atau dibuat sebagai tirai. Wa firashan, kadang-kadang dibuat sebagai hamparan seperti ini, firas. Dibuat sebagai hamparan. Fil haudaji, yang diletakkan di dalam sekedup. Sekedup itu adalah jadi sesuatu yang diletakkan di atas tunggangan, biasanya di atas onta. Yang wanita zaman dahulu ya, yang wanita zaman dahulu itu naik di sekedup, nggak terlihat zaman dahulu. Jadi orang-orang zaman dahulu untuk menjaga istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka, itu wanita disuruh tinggal di sekedup. Tadi nggak kepanasan di atas onta itu. Sampai zaman kita, zaman kemerdekaan pun demikian. Lihat itu Cut Nyak Din naik sekedup dulunya. Jadi naik di atas sekedup. Tidak terkena panas dan seterusnya. Kita baca sedikit saja penjelasan dari beliau ya. Anbijaniyatun, apa yang dimaksud anbijaniyatun? Hiya kisaun ghalidun, kain atau pakaian yang tebal, laisa lahu a'lamun, yang tidak memiliki corak. Ma yustafadu minal haditsaini, pelajaran apa yang bisa diambil dari dua hadis tersebut? Awalan, istihbabu izalati ma yushghilul musalli min alwanin wa zaharifa wa nahwiha. Disunahkan untuk menghilangkan apa saja yang menyibukkan orang yang sholat, baik itu berupa warna-warna, hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai di depan orang yang sholat itu ada warna-warna, ada hiasan-hiasan, karena akan membuat sibuk orang yang sholat, terganggu dia. Tsaniyan, yang kedua, al-hatsu ala khuduril qalbi, anjuran untuk menghadirkan hati ketika sholat ya. Wal khusyu'i fis sholati, dan khusyuk di dalam sholat. Jadi hendaknya ketika sholat itu khusyuk, menghadirkan hati kita. Salisan yang ketiga, yatra'u 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yatra'u 'alal bashari minal khawatiri. Terlintas atas Nabi apa saja yang terlintas atas manusia biasa, dari apa saja yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jadi kalau kita berpikir sesuatu, Nabi juga berpikir sesuatu. Makanya tidak boleh di depan orang yang sholat ada sesuatu yang mengganggu pikiran. Rabi'an, yang keempat, jawazus sholati 'alal mafarisil manqushati. Bolehnya seorang sholat di atas hamparan-hamparan atau sajadah yang ada ukiran-ukirannya.
boleh ya. Jadi kadang-kadang sajadah itu ada lukisan atau ukirannya. Yang penting bukan lukisan-lukisan yang apa? Yang berisi binatang-binatang atau hewan-hewan ataukah manusia, lukisan-lukisan yang bernyawa. Hanya saja ini mengganggu. Disebutkan dalam hadis tadi mengganggu, tapi hukumnya boleh. Khamisan yang kelima, karahiyatu tazyini judranil masjidi. Dibencinya menghiasi tembok-tembok masjid. Jadi tembok masjid itu nggak usah dihiasi sebenarnya. Dan ini sebenarnya difatwakan oleh para ulama kita, masjid itu sebenarnya yang terbaik adalah cukup dicat tanpa ada hiasan-hiasan. Karena hiasan-hiasan itu mengganggu orang yang sedang sholat. Demikian yang bisa disampaikan jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.